Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wal amma ba'du. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, serta seluruh siswa sekolah Islam Terpadu Ukhuwah dan SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki hari ke-6 di bulan Ramadan pada tahun 1443 Hijriah. Yang mana pada hari ini Ustadz akan membawakan sebuah tema yang berjudul Perbanyak Sedekah di bulan Ramadan. Ketika kita mendengar perbanyak sedekah di bulan Ramadan, akan muncul satu pertanyaan di dalam benak kita, why gitu. Kenapa? Kenapa kita disuruh untuk memperbanyak bersedekah di bulan suci Ramadan? Dan ternyata setelah Ustadz kumpulkan ada beberapa kelebihan. Ada beberapa kemuliaan bagi kita yang memperbanyak sedekah khususnya di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Munafikun ayat 10, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin." Pada surah Al-Munafikun ayat 10 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, menceritakan kepada kita. Jadi apabila seseorang itu telah meninggal, diceritakan di sini ada perintah wa anfiqu, bersedekahlah kalian, berikanlah infak min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum kematian itu mendatangi kalian. Fayaqul, niscaya ketika kematian itu mendatangi mereka, mereka akan berkata, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, minta tolong tunda kematianku ini sebentar saja. Fa asaddaqu wa akum minas solihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan berusaha agar termasuk menjadi orang-orang yang soleh. Dalam ayat ini kenapa ketika orang itu meninggal minta untuk ditunda agar bisa bersedekah? Kenapa dia memilih bersedekah? Tidak untuk agar aku bisa naik haji, agar aku bisa sholat, agar aku bisa berzikir yang banyak, tetapi agar bisa bersedekah. Nah, karena dari bersedekah inilah dia akan bisa banyak menolong seseorang baik di dunia maupun di akhirat ketika dia sudah meninggal kelak. Ada beberapa, yang pertama adalah dalam surah At-Talaq ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Agar orang-orang yang diberi kemudahan, orang-orang yang diberikan keluasan, kelebihan rezeki itu menginfakkan apa yang telah direzekikan kepada Allah kepadanya. Dan orang yang sedang mendapatkan kesempitan rezeki, Allah juga menyuruhnya untuk bersedekah. Lalu sambungan ayatnya adalah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah itu tidak membebani seseorang untuk bersedekah illa ma ataha, kecuali atas apa yang Allah berikan. Nah, jadi kita itu pasti diberikan Allah sesuatu, dan itu Allah mewajibkan kita untuk bersedekah dengan sesuatu itu, baik itu banyak ataupun sedikit. Dan lihat di ujung ayatnya, saya ja'alullah ba'da usri yusra. Allah akan membuat setelah kesulitan itu adalah kemudahan. Nah, jadi dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa salah satu penyebab dimudahkannya urusan di dunia itu adalah berbanyak sedekah. Jadi sedekah itu adalah salah satu kunci untuk agar masalah-masalah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini adalah kemuliaan untuk orang yang bersedekah yang pertama. Lalu di surah Al-Baqarah ayat 261 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah di jalan Allah itu kamatsali habbatin, seperti sebuah biji, sebuah benih, ambatat sab'a sanabil, itu akan menumbuhkan 7 buah ranting. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah,
Dari setiap 7 ranting yang tumbuh tersebut akan tumbuh lagi 100 benih, 100 biji. Nah, wallahu yudhaifu liman yasha. Jadi ketika Allah tadi melipat gandakan pahala orang bersedekah dari 1 menjadi 100 dikali 7 menjadi 700 kebaikan, Allah masih bisa lagi melipat gandakannya liman yasha, kepada siapapun yang Allah kehendaki itu di atas 700 tersebut. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas rezekinya. Nah, maka dari itu untuk kemuliaan yang kedua bagi orang yang sering bersedekah adalah Allah akan melipat gandakan pahala kebaikannya. Jadi selain urusan kita dipermudah di dunia, Allah juga akan melipat gandakan pahala kita agar menjadi bekal di akhirat. Lalu yang ketiga, dalam hadis nomor 931 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita sebuah hadis tentang keutamaan bersedekah. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata banu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, wa ilmun yuntafa'u bih, wa waladun salih yad'u lah." Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwasannya ketika seorang anak Adam, seorang manusia telah meninggal dunia, inqata'a anhu 'amaluhu, amal-amal perbuatannya telah terputus darinya. Dia tidak bisa menambah bekal untuk akhiratnya. Illa min salasin, kecuali dari 3 hal. Shadaqatin jariyatin, Rasulullah menyebutkan yang pertama adalah sedekah jariah. Karena dari sedekah jariah inilah semua orang itu bisa untuk bersedekah. Ketika yang kedua ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Belum tentu dari kita semua memiliki ilmu yang banyak yang bisa diajarkan bermanfaat untuk orang lain. Wa waladun shalih yad'u lah, anak yang mendoakan kepada kita, anak yang soleh yang ketika kita sudah meninggal mendoakan kita. Belum tentu kita semua punya anak. Maka dari itu yang paling mudah adalah dengan bersedekah. Yang mana sedekah jariah ini yang akan membantu kita walaupun kita nanti telah meninggal dunia. Apabila kita pernah bersedekah jariah ketika di dunia, dan sedekah jariah itu terus dimanfaatkan oleh orang lain walaupun kita sudah meninggal dunia, maka dari itu pahalanya akan tetap mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Itulah daripada 3 kelebihan kemuliaan yang diberikan kepada kita apabila kita sering bersedekah. Maka dari itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis nomor 556, "Ma'ana qasad shadaqatun min malin", bahwasannya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Itulah pentingnya bersedekah jika kita masukkan dalam logika. Ketika sebuah gelas terisi dengan air, ketika penuh maka gelas tersebut tidak bisa lagi menampung air. Atau bisa jadi dia menampung air yang baru, akan tetapi air yang lama yang sudah ada di gelas itu akan tumpah dan tumpah. Nah, seperti dompet kita, ketika itu sudah penuh, tebal, itu tidak akan bisa lagi dimasukkan uang. Nah, itulah pentingnya sedekah, agar uang yang ada di dompet itu kita keluarkan, maka akan lagi masuk rezeki-rezeki yang baru dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Nah, itulah. Jadi dalam hadis tadi Rasulullah menjelaskan kepada kita mana qasad shadaqatun min malin, bahwasannya sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Karena ketika kita mengeluarkan harta kita untuk bersedekah fi sabilillah di jalan Allah, itu akan Allah ganti dengan yang serupa atau hal yang lebih baik lagi. Dan kita ingat dalam sejarahnya tidak pernah ada orang yang jatuh miskin akibat bersedekah. Bahkan ketika lihat beberapa pengusaha-pengusaha yang punya bisnis besar ataupun orang-orang yang sukses, beberapa di antaranya salah satu kuncinya adalah sering berderma atau sering membantu orang lain. Nah, dari berkah membantu orang lain itulah kembali kepada kita, akan memberikan kesuksesan kepada kita, usaha kita dan hidup kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan kepada kita dalam surah Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan, tidak, kalian bahwasanya tidak akan disebut tanalul birra, mencapai derajat berbuat kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita belum bisa disebut untuk berbuat kebaikan, berbuat bakti, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kita menginfakkan, menafkahkan apa yang kita cintai. Baik itu harta
benda dan lain-lain, ketika kita mampu mensedekahkan dengan ikhlas apa yang kita cintai, barulah kita bisa mendapat derajat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 92. Maka dari itu, marilah di saat bulan Ramadan ini, di saat pahala dilipat gandakan, amal kebaikan dilipat gandakan, marilah kita melakukan banyak amal perbuatan baik, khususnya bersedekah. Nah, dan maka dari itu dari Yayasan Ukhuwah juga kami bisa menyalurkan sedekah Bapak Ibu wali santri, siswa dan siswi SIT Ukhuwah dan SMP IT Hidayatul Quran Boarding School melalui lembaga Amil Zakat Rumah Amal Ukhuwah untuk nanti didonasikan untuk pembangunan Masjid Al-Hikmah. Nah, semoga bagi kita yang bersedekah, mendermakan harta kita akan menjadi bantuan untuk kita nanti, baik itu di akhirat ataupun di alam kubur nanti, menjadi pahala sedekah jariyah ketika kita sudah meninggal dunia dan tidak bisa lagi berbuat amal soleh. Itu saja yang mungkin bisa Ustadz sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.